Hai Bu Naomi, bagaimana kabarnya? Halo, halo, kabar baik. Miss Angel, kayaknya Iya, udah banyak fansnya di kolom komentar. iya Bu. Oke, baik Bu. Hari ini topik kita mengenai tips mengatasi peer pressure dan tips memiliki pertemanan yang sehat. Mungkin nanti untuk teman-teman yang ingin bertanya, tolong tulis di chat kolom komentar ya. Oke, oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya, Miss. Oke, Menurut Miss, sebenarnya peer pressure itu apa sih dan kenapa kita sering mengalaminya? oke, terima kasih Miss Angel. Iya, tadi seperti mungkin saya perkenalkan diri sedikit saja. Tadi seperti yang sudah diperkenalkan oleh Miss Angel ya. Saya adalah salah satu dosen di Bentara Kampus ya di Prodi Konseling Terapan dan juga adalah seorang psikolog klinis anak dan remaja serta certified play practitioner ya. Jadi praktisi di play therapy juga. Hari ini berkesempatan diundang ngobrol sama Miss Angel tentang peer pressure. Tadi peer pressure, Miss Angel udah nanya juga tentang apa itu sebenarnya peer pressure. Saya rasanya hampir semua orang pasti pernah merasakan gitu ya tekanan dari teman-teman sebaya ya. Em, Mungkin Miss Angel dulu pernah ngerasain nggak Miss waktu remaja terutama remaja dulu dulu waktu SMP SMA pernah ya sekarang juga Pernah, mungkin Miss. apakah masih ada rasanya. Masih ada sih rasanya, Miss. Masih ada juga, iya. Jadi, peer pressure itu adalah sebenarnya tekanan yang kita rasakan dari teman-teman sebaya, di mana kita ngerasa kita harus sama dengan kelompok itu, atau kita harus sama dengan norma-norma sosial, peraturan-peraturan sosial yang ditempatkan yang dimiliki oleh sebuah kelompok gitu. Biasanya, umumnya itu terjadi paling tinggi dirasakan oleh anak-anak remaja. Menurut penelitiannya sih, katanya kalau itu meningkat tinggi di usia remaja dan seiring bertambahnya usia, rasa peer pressure itu akan semakin menurun. Kayak gitu. Mungkin itu dulu terkait dengan yang tadi Miss Angel tanya ya, apa itu peer Oke, pressure. Mm-mm. oke, baik, Miss. Kalau untuk saya boleh mau nanya, kalau untuk dampak dari peer pressure itu apa sih, Miss? Dampaknya? Oke, jadi ini Bernardo bilang tekanan hidup ya. Jadi salah satu tekanan hidup buat anak-anak remaja juga beranjak dewasa itu biasanya salah satunya oleh karena peer pressure. Apalagi sekarang kita udah hidup di dunia yang sangat digitalized gitu ya, di dunia sosial sosial media yang berkembang begitu pesat dan anak-anak remaja ini termasuk juga usia-usia dewasa awal itu pasti sangat banyak menggunakan media sehingga tekanan dari lingkungan sosial itu bukan cuma terasa dari orang-orang yang ada secara fisik aja, tapi juga secara orang-orang di dunia maya pun bisa memberikan tekanan gitu ya buat kita. Jadi sebelum membahas dampaknya, mungkin saya mau menceritakan gambaran itu dulu bahwa kita tuh hidup di dunia yang lingkup sosialnya udah sebegitu besarnya, gak cuma orang-orang sekitar kita, tapi orang-orang yang bahkan gak kita lihat pun adalah area sosial kehidupan kita yang sangat mungkin untuk memberikan tekanan juga buat em, hidup kita gitu ya, yang bisa jadi tekanan yang bisa memberikan peer pressure tadi buat diri kita. Nah, membahas tentang peer pressure juga nggak bisa lepas dari salah satu kebutuhan utamanya manusia. Kebutuhan utama kita apa, Miss Angel? Yang Miss Angel kebayang? Kebutuhannya ya. Kebutuhan pokok manusia. Kebutuhan pokok Mm-mm. diterima. Mungkin diterima. Kebutuhan untuk Miss, mungkin diterima. Yang hmm, sehari-hari kita lakukan supaya kita nggak lapar, kita makan nasi ya. sih supaya kita nggak haus kita minum supaya kita makan gitu ya tadi katanya Aulia Kia di komentar dan juga supaya kita tidak kehujanan kita butuh tempat untuk tinggal gitu ya tempat tinggal itu adalah kebutuhan-kebutuhan pokok manusia dan
salah satu hal lainnya yang tidak lepas dari kebutuhan pokok manusia itu sebenarnya adalah kebutuhan sosial. Pasti sering dengar bahwa manusia adalah makhluk sosial gitu. Dan ternyata sama dengan kita butuh makan, segitu perlunya juga kita untuk memiliki koneksi dengan orang lain. Ya, Em, dan semakin kesini, semakin zaman berkembang, semakin keterhubungan kita dengan orang lain itu semakin berkurang. Sehingga kalau mungkin dulu sempat sering banyak berseliweran gitu ya informasi di media sosial bahwa semakin kesini orang-orang itu semakin lonely, loneliness itu semakin meningkat, semakin merasa kesepian. Nah, tadi berkaitan dengan peer pressure, bahwa ketika orang semakin merasa kesepian, semakin besarlah keinginan dia untuk bisa terhubung dengan orang lain dan mungkin dengan cara-cara yang kurang tepat. Jadi dia terhubung, yang penting aku bisa diterima oleh kelompok ini, sehingga aku melakukan saja apa yang kelompok ini sesuai dengan nilai-nilai kelompok ini. Padahal mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Mungkin contoh yang paling umum yang kita biasa lihat adalah misalnya merokok. Pada zaman saya dulu, nggak tahu kalau zaman sekarang ya, zaman saya dulu, teman-teman saya mulai merokok di usia SMP, itu lebih sering karena teman-teman segengnya itu merokok semua, sehingga dia akhirnya merasa, oke, supaya saya bisa diterima oleh kelompok ini, maka saya akan merokok, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang dampaknya dari peer pressure itu sendiri sebenarnya ya bisa beragam ya, dalam konteks yang tadi ketika dia ngerasa eh, oke, aku harus merokok untuk diterima, akhirnya kan negatif ya, itu menjadi ya hal yang buruk lah ketika akhirnya seorang anak SMP merokok karena mengikuti teman-temannya gitu ya. Atau misalnya yang mungkin pernah terlihat juga, oke, saya lucu baca komentar sandang, pangan, dan sampan. Oke, betul, lingkungan ternyata memang seberpengaruh itu ya. Contoh lainnya mungkin kalau yang sekarang sering terlihat yang masih disayangkan misalnya tentang tawuran. Ya, karena merasa supaya bisa diterima oleh satu kelompok gitu ya, merasa ada tekanan dari kelompok pertemanan, akhirnya ikut untuk tawuran, padahal membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain. Um, dan itu menjadi dampak buruk ya, dampak negatif dari peer pressure. Dampak negatif dari peer pressure adalah ketika orang mengikuti tekanan sosial yang kemudian dia melupakan sebenarnya secara prososial, secara hal yang baik, norma yang baiknya itu seperti apa. Akhirnya dia abaikan. Namun di satu sisi sebenarnya bisa aja ini tuh menghasilkan hal yang positif gitu ya. Ketika ada tekanan dari teman-temannya terus malah menjadi hal yang positif. Contoh, um, seorang anak remaja gitu ya memiliki teman-teman yang sangat rajin belajar misalnya. Cuma dia yang males-malesan, tapi teman-temannya tuh pada rajin semua. Jadi ketika mau mulai masuk masa ujian misalnya teman-temannya semua rajin, akhirnya terus memaksa dia untuk belajar, ayo dong belajar dong, ngapain nggak apa cuma tiduran doang misalnya kayak gitu ya. Terus dia akhirnya ikut belajar, pun itu bisa menjadi hal yang baik. Sebenarnya kan basicnya sama ya, basicnya anak ini merasa bahwa dia merasa perlu diterima oleh kelompok. Tetapi value apa yang kelompok ini bawa itu yang bisa positif ataupun negatif. Itu pula yang menentukan apakah peer pressure ini punya dampak yang positif atau dampaknya negatif gitu. Miss Angel. Oke, sangat seru sekali ya Miss pembahasan kali ini. Namun ada pertanyaan lagi Miss. Faktor pengaruh dari peer pressure ini pada lifestyle dan kondisi mental khususnya kecemasan itu gimana Miss? Terkait dengan peer pressure dan kecemasan ya. Um, Tadi ya waktu kita bicara tentang kecemasan itu sebenarnya adalah mungkin kecemasan yang dikaitkan dengan peer pressure gak lebih dekat dengan social anxiety gitu ya, kecemasan dalam lingkup sosial. Um, Seringkali ketika ini semua sebenarnya berkaitan ya, gimana sebenarnya kita tuh sangat butuh terhubung
dengan orang lain, kerap kali merasa kesepian, sehingga kita kemudian conform atau mengikuti nilai-nilai dari suatu kelompok, atau ketika orang-orang menuntut kita melakukan sesuatu, akhirnya kita melakukannya. Nah, yang dihubungkan dengan kecemasan sosial adalah, saya tadi sambil membaca-baca juga tentang beberapa riset gitu ya. Jadi di sana dituliskan bahwa orang yang punya kecemasan sosial itu lebih besar keinginannya untuk bisa diterima dalam suatu lingkungan. Artinya orang-orang yang punya kecemasan sosial itu rasa takutnya akan penolakan itu lebih besar daripada orang-orang yang tidak punya kecemasan sosial. Sehingga ketika seseorang punya kecemasan sosial, dia cemas secara sosial, akan lebih besar juga kemungkinannya ketika diberikan peer pressure, dia akan mengikuti keinginan dari peernya gitu. Ketika ada tekanan dari teman-teman sebaya, dia akan cenderung untuk mengikuti tekanan itu. Apakah itu hal yang baik atau hal yang negatif, dia akan ikutin karena apa? Karena dia takut akan penolakan, ya. Dan hal ini ya sebenarnya bisa jadi satu rentetan gitu ya. Semakin lonely seseorang, karena tadi kan saya bilang ya, orang tuh kalau lonely itu sebenarnya kebutuhan pokok. Jadi kayak kalau itu nggak terpenuhi, ibaratnya sama kayak kalau kita nggak makan berapa hari, rasanya kan lapar banget gitu, butuh banget untuk dipenuhi. Dan ketika orang ngerasain lonely, kebutuhan ini nggak dipenuhin, apalagi sampai berhari-hari, berbulan-bulan dia merasakan kesepian, kan rasa laparnya itu ada gitu ya. Dan ya semakin adalah kecenderungan dia untuk kemudian ingin diterima oleh lingkungan supaya dia nggak ngerasa lonely lagi. Apalagi kalau ditambah saking dia lonely-nya, terus udah mulai ada pikiran-pikiran yang muncul bahwa aduh aku nggak bisa kayak begini terus, nanti kalau orang ngelihat aku kayak begini orang nggak mau temenan sama aku, atau mulai ada kecemasan-kecemasan yang muncul, maka semakin besarlah kemungkinannya dia juga akan mengikuti peer pressure gitu. Oke, baik Miss. Kalau untuk peer pressure sendiri itu ada apa namanya? Apa saja bentuknya, Miss? Bentuk peer pressure-nya itu. Bentuk-bentuk dari peer pressure ya. Kalau kita lihat peer pressure sendiri, tadi mungkin yang udah sempat kita obrolin di awal, mungkin yang paling sering terlihat adalah peer pressure secara langsung gitu. Contoh yang tadi ya, teman-temannya merokok gitu waktu di tongkrongan, terus nyuruh-nyuruh, ayolah merokok, nggak asik kalau nggak ngerokok gitu, akhirnya dia merokok. Oke, itu ada peer pressure yang dirasakan secara langsung. Tapi ada juga yang secara tidak langsung, dalam arti pertemuannya tidak fisik, tapi melihat di sosial media atau melihat di ya komunikasi digital gitu ya, akhirnya merasa ada peer pressure. Saat ini kayaknya ya kalau dilihat mungkin Miss Angel ataupun teman-teman juga ngerasain komunikasi kita lebih banyak di dunia maya. Ya atau enggak? Dibandingkan dunia nyata gitu ya. Ya. Oke, komunikasi kita lebih banyak di dunia maya. Hubungan kita dengan orang-orang itu lebih banyak terjadi di dunia maya. Jadi di sana ya bisa muncul juga peer pressure di sana, dalam arti kalau kita nggak, contoh ya mungkin anak-anak remaja yang beberapa kali saya temui itu punya grup di Discord misalnya gitu ya. Dan kalau nggak ikutan balas-balasan itu rasanya kayak kayak ada yang salah dengan dia ketika dia nggak ikut-ikutan balas-balasan di grup Discord itu gitu. Atau misalnya mereka merencanakan besok tuh hari sekolah sebetulnya, tapi karena teman-temannya nggak bisa jam 12 ini, kita jam 12 malam ini kita harus video call atau kita harus nonton anime ini bareng karena ini baru keluar episodenya gitu misalnya, itu pun bisa menjadi peer pressure juga buat seorang remaja misalnya untuk kemudian mengikuti eh, pressure atau tuntutan dari teman-teman sebayanya. Jadi kalau bicara dalam konteks dunia saat ini, ternyata peer pressure tuh nggak cuma dirasakan secara langsung, tapi juga bisa dirasakan di dunia maya, karena dunia kita udah mulai berubah gitu ya, Miss Angel, udah banyak di area digital juga gitu. Oke. Oke, Miss, sangat menarik pembahasan Miss. Lalu, Miss,
Saya ingin bertanya kembali ya, Miss. Bagaimana cara membantu seseorang yang merasa cemas akibat tekanan teman-teman online atau dari FOMO gitu, Miss? Hmm, ini menarik juga Miss Angel bilang tentang FOMO. Ya, FOMO itu ada yang tahu nggak FOMO itu apa? Kayaknya ini sering di apa jadi bahasa masa kini gitu ya. FOMO, fear of missing out. Terjadi nggak cuma di remaja, tapi ikut-ikutan gitu ya, katanya Aulia Kia. FOMO itu fear of missing out, jadi rasa seseorang dia takut untuk tertinggal informasi, tertinggal suatu pengalaman gitu ya, tertinggal bahwa pilihan hidupnya itu tidak sesuai dengan apa yang orang-orang lain lakukan gitu ya. Itu yang disebut dengan fear of missing out. Takut tertinggal gitu ya, yang disebut dengan fear of missing out. Nah, um, fear of missing out ini ternyata menariknya erat juga kaitannya dengan pressure ya, pressure yang dirasakan di area sosial. Katanya Rani, kalau nggak ikutan rasanya nggak tenang. Iya, itulah yang dirasakan seseorang ketika merasakan fear of missing out. Ibaratnya kalau nggak ikut tuh kayak kayak ada yang salah kalau nggak ikut-ikutan gitu. Um, Mungkin fans-fans saya nggak tahu mungkin fans-fans K-pop gitu ya ketika artisnya datang gitu idolanya datang ke sini tapi dia nggak ikut sama dengan yang lainnya tuh rasanya kayak kayak ada yang kurang kenapa saya nggak beli tiketnya tapi yang lain beli saya harusnya ikut gitu fear fear of missing out atau ketika yang mungkin paling sering terjadi saya rasa nggak cuma terjadi di remaja tapi juga di orang-orang dewasa gitu ya Miss kayak misalnya ada informasi tentang artis tertentu gitu. Ada isu sesuatu, misalnya si A bercerai gitu. Nah, tiba-tiba kak saat kita berangkat gitu kan, ketemu sama teman-teman di mall, terus mereka semua pada tahu tentang informasi itu, kok cuma saya yang nggak tahu gitu. Pasti kita langsung cepet-cepet nyari gitu, karena kita nggak mau missing out, fear of missing out. Rasanya harus tahu juga gitu sama informasi yang orang-orang lain tahu. Nah, hubungannya dengan apa? Ya itulah hubungannya dengan peer pressure yang kadang-kadang itu ibaratnya gini, kalau dari tadi kan kita bicara tentang peer pressure itu emang ada tekanan dari luarnya kan, emang ada tekanan dari teman-temannya kah atau dari siapakah gitu. Kalau kita bicara tentang fear of missing out itu lebih internal, lebih ke di diri orang itu sendiri. Dia perceive bahwa dia harus mengikuti orang lain gitu. Dia perceive bahwa kalau dia nggak kayak gini, dia nanti ketinggalan gitu. Nah, jadi pressure-nya itu ada dari perceive-nya dia sendiri gitu, persepsi si orang ini sendiri gitu sih. Ini jadi agak berbeda ya kalau peer pressure yang dari luar, kalau FOMO itu lebih kepada persepsi si individunya. Apakah menjawab Miss Angel atau bolehkah diulangi? Tadi saya sebenarnya agak lupa juga jadinya pertanyaannya apa tentang fear of missing. Ya, menjawab sekali ya, Miss. Tadi dari Miss. Oke, Miss. Tadi kan kita udah belajar, udah membahas tentang pengertian, dampak, faktor, dan kecemasan dari peer pressure itu sendiri kan, Miss. Nah, lalu bagaimana, Miss, langkah-langkah yang dapat diambil untuk dapat mencegah peer pressure-nya itu, Miss? Oke, ini salah satu kecenderungan kita ya kalau kita ngerasain apa sesuatu yang tidak enak rasanya kita mau cepet-cepet keluar dari rasa tidak nyaman. Kalau kita ngerasa FOMO ini nggak nyaman, oke, terus gimana dong caranya biar nggak FOMO atau gimana dong supaya nggak terikut dampaknya peer pressure yang negatif gitu ya. Em, Sebenarnya kita nggak bisa apa ya naif juga gitu ya bahwa salah satu hal yang sangat umum pada individu yang dirasakan oleh seorang itu ada yang disebut dengan konformitas. Miss Angel, konformitas itu adalah kecenderungan seseorang untuk mengikuti lingkungan. Salah satu penelitian yang pernah dilakukan, ini udah dulu gitu ya,
kayak gini, apa? Jadi dia buat ada beberapa orang satu kelompok ditempatkan dalam satu ruangan. Terus lampunya dipadamkan. Jadi dalam ruangan gelap ada sekelompok orang dan mereka diminta untuk memprediksi eh, lampu nanti akan dinyalakan di titik mana gitu. Ibaratnya ini satu ruangan kosong, terus nanti penelitinya akan nampilin lampu misalnya cering di sebelah sini. Nah, setelah dipadamkan, kelompok ini diminta untuk memprediksi, oke, selanjutnya akan muncul di mana? Misalnya yang 2 orang nunjuk ke sini, 3 orang nunjuk ke sana, 5 orang nunjuk ke depan situ, misalnya gitu ya. Nah, semakin lama eksperimen itu dilakukan, ternyata kecenderungan mereka kemudian mulai mirip gitu, hampir semuanya kemudian menunjuk pada satu titik yang sama. Padahal ini dalam ruangan gelap dan mereka diminta untuk memprediksi di mana cahaya selanjutnya akan muncul. Dan mayoritas menunjuk pada titik yang sama. Penelitian ini menunjukkan kecenderungan kita untuk konform sama sekelompok gitu. Kecenderungan kita untuk mengikuti suatu kelompok, bahkan di dalam lingkungan di ruangan gelap yang kita bahkan nggak bisa ngelihat orang lain, tapi kita punya kecenderungan untuk ngikut gitu. Jadi memang kita kita punya tendensi itu dalam diri kita. Tapi kan tadi kita tahu bahwa sebenarnya dampaknya bisa positif atau negatif. Jadi pilihannya itu tetap ada di dalam diri kita. Kita mau pilih untuk ikut atau kita mau pilih untuk enggak. Hmm, kadang-kadang mungkin bisa sambil membayangkan juga kadang-kadang hal yang membuat kita tidak apa hal yang membuat kita lebih rentan untuk mengikuti padahal hal itu tidak sesuai dengan value kita, mengikuti padahal kita tahu itu salah gitu, um, adalah jangan-jangan karena kita ngerasa tidak percaya diri, jangan-jangan karena kita ngerasa kita tidak pantas atau kita nggak cukup layak untuk menolak orang lain, jangan-jangan karena kita kurang appreciate sama diri kita atau karena kita nggak punya boundary yang jelas gitu. Kita tahu bahwa kerap mengikuti hal-hal yang tidak sesuai dengan diri kita sebenarnya kan melelahkan ya nggak sih, melelahkan kan. Nggak selamanya juga punya apa feedbacknya juga nggak selamanya positif untuk diri kita gitu. Jadi kalau secara individu, secara personal, apa sih yang bisa kita lakukan supaya kemudian kita nggak gampang tergoda gitu ya sama peer pressure adalah ya punya boundary yang jelas. Tapi memang saya yakin itu nggak hal yang mudah sih untuk punya boundary yang jelas gitu. Perlu latihan, perlu membiasakan untuk bersifat asertif gitu ya sama orang-orang di sekitar kita. Artinya apa sih punya boundary? Pertama-tama, sebelum kita bisa punya boundary adalah kita tahu dulu apa yang kita mau. Kadang orang tuh nggak tahu dia mau apa. Sehingga ketika orang lain mengarahkan atau seolah-olah memberikan titik terang, ini adalah jalan yang harus kamu pilih, akhirnya kita ke bawah. Jadi pertama-tama ya harus tahu dulu kamu maunya apa gitu. Nah, yang selanjutnya barulah kita bisa kemudian memilah mana yang saya mau ikut, yang mana yang saya nggak mau ikut. Tapi dan kita harus sadar juga bahwa ketika kita tidak mengikuti yang ini, memang akan ada hal-hal yang kita korbankan. Ya mungkin mereka nggak akan apa? Mungkin mereka nggak memandang kita semenyenangkan itu. Bisa jadi worst case-nya adalah seperti itu. Tapi kita harus tahu juga melihatnya sebagai timbangan gitu ya. Oke lah yang itu kita akhirnya kita lepas, kita korbankan, nggak terlalu diterima baik gitu. Tapi kan di sisi lainnya kita juga merasa lebih tenang dan nyaman gitu. Kita juga akhirnya mungkin menemukan kelompok yang lebih sesuai sama kita. Bukan kelompok yang menurut kita sesuai sama kita, tapi kelompok yang emang sesuai sama value-value kita gitu. Jadi nggak selamanya ketika kita nggak ngikutin orang lain kita akan dirugikan gitu, nggak juga, mungkin kita aja yang nggak ngelihat sekarang karena kita ngerasa itu jalan yang tepat, mungkin
kalau kamu nggak ngelakuin yang ini akan kamu bisa lihat gitu loh. Memang agak klise ya, Miss Angel ya. Tapi ya memang itulah yang perlu dilakukan. Sama yang selanjutnya adalah belajarlah untuk asertif. Kadang di budaya timur ini kita terbiasa untuk ya gitu. Ya gitu kan. Kalau nggak ngikut rasanya kayak nggak sopan, nggak terbiasa lah untuk nggak ngikut-ngikut. Tapi eh, belajarlah ya untuk bisa asertif, sampaikan apa yang kamu mau, sampaikan apa yang menurutmu penting untukmu gitu. Hal-hal itu boleh disampaikan ke orang lain. Jadi jangan merasa bahwa apa yang menurut kita penting itu orang lain dan karena itu nggak sesuai dengan orang lain, jadi kita nggak mau tunjukin ke orang lain. Jangan, karena apa yang kita rasa itu eh, boleh orang lain tahu. Kita nggak pernah tahu ketika kita menyampaikan itu apa yang akan terjadi. Tadi kan Miss Angel beberapa kali sebut tentang kecemasan kan. Cemas, ngerasa cemas nggak diterima, cemas ya cemas lah sehingga akan mudah untuk terkena dampak negatif dari peer pressure. Tahu nggak kalau kecemasan itu adalah perasaan yang kita miliki akan sesuatu yang belum terjadi gitu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak pernah tahu apa yang akan terjadi kalau kita tidak memilih terus-terusan mengikuti orang gitu. Gitu. Jadi ya mungkin ya caranya adalah berani ngambil langkah, berani gitu ya, take a brief step buat um, asertif, sampaikan apa yang kamu mau dan pilih yang jalan yang kamu mau gitu. Oke. Baik, Miss. Thank you atas penjelasannya ya, Miss. Namun saya ingin masih ada dua pertanyaan nih, Miss. Oke. Uh, Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memilih lingkungan pertemanan yang sehat dan mendukung, Miss? Ah, oke. Karena dari tadi kita ngomongin tentang orang yang mungkin sering untuk mengikuti tekanan kelompok karena dia mau diterima oleh kelompoknya gitu ya, Miss Angel. Mhm. Terus mungkin aja kelompok pertemanan ini kurang sehat sehingga peer pressure yang dia bawa seringkali negatif gitu ya. Mhm. Terus gimana dong caranya untuk menemukan kelompok pertemanan yang sehat? Saya tuh pernah baca ya dulu, kamu adalah 5 orang terdekatmu ya. Pernah dengar itu nggak ya, Miss Angel? Bahwa kita didefinisikan oleh 5 orang terdekat kita. Kalau kita melingkupi, menempatkan orang-orang yang tipenya A gitu di sekitar kita, karena tadi kecenderungan kita buat konform gitu ya, konformitas, kita akan mirip tuh sifatnya dengan 5 orang ini gitu. Kalau kita milih 5 lainnya yang sifatnya B, kita akan mirip juga dengan 5 orang dengan sifat B itu. Jadi langkah pertama adalah ya gini, masa remaja itu kan adalah masa ini pelajarannya Miss Angel nih. Masa identity versus role confusion gitu kan. Antara dia nemuin identitasnya atau kemudian dia bingung sama perannya. Nah, ini adalah masa yang tidak mudah sebetulnya untuk menemukan peran. Jadi, di usia remaja harus banyak mencoba. Mencoba A, mencoba hal B, sampai tahu, oh ini yang saya suka. Oh saya ternyata nggak suka kalau diginiin, jadi saya nggak mau yang ini. Saya ternyata, oh lebih nyaman kalau diperlakukan seperti ini, jadi saya akan bergaul dengan orang-orang yang seperti ini. Gitu. Jadi banyaklah bergaul gitu ya dengan kelompok-kelompok yang baik. banyak banyak perbanyak pergaulan, perbanyak hal yang dicoba. Kalau kamu punya hobi-hobi, coba dilakukan hobinya, ketemu dengan komunitas-komunitas yang sesuai dengan hobi kamu. Kamu akan ketemu dengan lebih banyak orang dan kamu akan lebih mengenal dirimu juga. Dengan kamu ketemu dengan lebih banyak dan mencoba lebih banyak, kamu akan lebih tahu tentang dirimu juga. Jadi setelah kamu tahu, oke ternyata ini yang aku suka, yang ini aku nggak suka, barulah kamu bisa pilih gitu. Oke, berarti pertemanan yang ini yang aku mau pertahankan. Dan nggak selamanya sebenarnya memilih teman itu adanya di kepala gitu ya. Nggak selamanya kayak dipikirin, oke, Naomi sukanya misalnya melukis, maka dia harus mencari komunitas melukis, lalu berteman dengan pelukis gitu. Tidak selamanya seperti itu. Kita semua kan punya feel ya, kita semua punya rasa. Pasti kita uh,
semakin banyak kita berteman, bergaul gitu ya, atau mencoba banyak hal, semakin kita akan rasa yang mana yang buat kita nyaman. Nah, itu kita harus aware juga. Bukan cuma di kepala, tapi di emosi juga, di affect juga terasa gitu ya. Yang mana sih yang buat buat saya nyaman gitu. Dan pertemanan-pertemanan itulah yang kemudian bisa kamu pilih gitu, hal-hal yang buat kamu nyaman. Dan Miss Angel, oke, ini mungkin saya boleh tanya Miss Angel, kalau nggak nyaman boleh nggak dijawab Miss Angel, nanti saya aja yang jawab. Miss Angel selama usianya berapa sekarang, Miss? 21. Selama 21 tahun ini udah pernah ganti-ganti temen nggak? Eh, iya. Udah pernah ya. Eh, Jadi sampai usia 21 tahun pun kita bisa aja trial and error, tahu yang ini dulu waktu SD memang bestiku, temen deket banget. iya. Tapi waktu SMP kemudian kami berkembang dan udah pikirnya udah nggak sama lagi. Mm. Waktu SMA, oh, kayaknya udah nggak nyambung sama yang itu. Kemudian kita punya teman yang baru, circle yang baru gitu. Jadi um, begitu juga dengan saya, kalau saya boleh share. Saya pun bukan orang yang punya bergaul dengan banyak sekali orang gitu ya. Tapi dari kita kecil tuh ya, SD, SMP, SMA, mungkin nanti masuk ke area perkuliahan, bekerja dan seterusnya, teman itu akan ikut shift gitu ya, akan ada shifting. Jadi jangan takut untuk eh, ibaratnya kalau sekarang nggak ada nanti nggak akan ada selamanya, nggak juga. Mungkin yang sekarang dekat pun bisa jadi besok jadi tidak begitu nyambung, bisa jadi yang dulu nggak nyambung nanti akan jadi sangat nyambung gitu. Jadi ya apa ya, trust the process aja kali ya, trust the process, dinikmati aja. Hargai diri kita bahwa kita juga punya values yang kita mau gitu, yang kita pegang, sehingga kita tidak kerap terbawa oleh pressure dari orang lain, dan ya kita bisa merasa kemudian bisa merasa nyaman bergaul dengan orang-orang yang tepat. Mungkin nanti kalau lihat di perkembangan gitu ya, tahapan perkembangan, nanti pun circle itu akan semakin lama semakin kecil dan semakin intim. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang semakin uh, klik gitu dengan values-values yang kita pegang gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya tentang gimana caranya memilih teman, ya itulah tadi semuanya sudah saya sampaikan. Perbanyak maksudnya perbanyak akses dan mencoba banyak hal sehingga kita tahu apa yang buat kita nyaman dan tidak nyaman. Ketahui diri kita, kita mau menempatkan identitas, kita akhirnya akan tahu, oh identitasku di sini, dan kita akan mulai gitu ya, seiring bertambahnya waktu, bertambahnya usia, mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang kita rasa tepat. Tapi kalau kita udah duluan ngerasa eh, apa namanya, takut nggak diterima, takut nanti orang lain ngelihat saya kayak gimana gitu, cemas secara sosial, akan semakin sulit juga kita menemukan diri kita. Kita terus-terusan ketemu diri orang lain, nggak ketemu diri kita gitu. Akhirnya semakin sulit untuk memform hubungan yang sehat buat kita gitu. Oke. Baik. Terima kasih Miss Naomi atas penjelasannya ya. Eh, Saat ini kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya, Miss. Ya. Oke. Apa saja tips ya, Miss, untuk tetap percaya diri dan mempunyai batasan saat mengalami peer pressure? Miss Angel, maaf tadi agak terputus. Apa Oh, saja tips untuk tips untuk tetap percaya diri, Miss, dan mempunyai batasan saat mengalami peer pressure. uh, oke, gimana tips untuk tetap percaya diri dan punya batasan saat mengalami peer pressure? Ya, mungkin secara klise saya akan bilang tips pertama adalah yang tadi ya, uh, hargai dirimu. Kalau bahasa belajarannya Miss Angel adalah self esteemnya harus, kita ya harus punya self esteem, kita harus apa namanya, percaya diri dan punya penghargaan atas diri kita gitu ya, sehingga kita nggak gampang terbawa dengan peer pressure tadi. Dan juga mungkin ya, kalau saya
bisa menyampaikan ya, yang tadi juga sudah sempat dibahas adalah kita tuh nggak pernah tahu kalau kita nggak ngikutin emang apa yang akan terjadi gitu. Dari tadi kita ngomong kecemasan tuh belum tentu terjadi, jadi kita nggak pernah tahu kalau misalnya kita nggak ikut-ikutan emang semengerikan yang kita bayangkan kah yang akan terjadi gitu. Jadi lebih baik lakukan sesuatu karena kamu mau dibandingkan lakukan sesuatu karena orang lain mau gitu, kecuali memang hal itu kamu rasa akan membawa dampak yang positif buat perkembangan dirimu. Kalau kamu rasa pun itu nggak membawa dampak apapun, ya ya buat apa gitu, belum Iya. tentu juga kok akan membuat kita lebih nyaman gitu. Oke, baik. Wah, seru banget sih, Miss. Hari ini pembahasan kita. Eh, cuma bagi yang ingin bertanya, sekali lagi bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Em, Miss, di sini ada yang bertanya, Miss. Sebentar. Oke. Namanya Aulia Kias. Dia bertanya, gimana ya cara menghilangi rasa FOMO? Hmm, gimana caranya ngilangin rasa FOMO? Itu tuh tadi yang saya sempet cerita Aulia, bahwa sangat wajar sebenarnya kita ngerasa kita tuh itu tadi ya, salah satu kecenderungan kita itu adalah untuk conform, untuk ikut sama kelompok kita. Tadi kan bahkan di eksperimen itu orang di dalam ruangan gelap loh bisa menunjuk pada satu titik yang sama gitu di tanpa di prom apa-apa. Jadi emang itu udah kecenderungan kita. Nah, tapi kemudian jadi wajar kalau kemudian ada rasa takut tertinggal. Tapi kalau kamu kemudian ngerasa ini kayaknya udah nggak sehat deh saya FOMO-nya gitu. Misal karena FOMO jadinya eh, pinjol gitu. Karena FOMO sama tren tertentu jadi saya pinjol atau apa. Nah, itu kan sudah negatif ya. Tidak sesuai dengan kebutuhan misalnya. Ya, kalau kamu udah ngerasa itu udah apa namanya? Merugikan dirimu, yang pertama harus dilakukan adalah stop dulu sih. Ibaratnya gini, orang tuh kalau kita lagi bawa mobil gitu, misalnya kita lagi bawa kendaraan, terus kita mencet gas terus, kalau nggak stop, terus kita bingung arah misalnya, tapi kita mencet gas terus, kemungkinan besar nggak nyampe-nyampe ke tujuan yang kita harapkan. Jadi kita harus, yaudah stop dulu. Kalau kamu udah sadar bahwa kayaknya ada yang salah ini dengan saya FOMO, stop dulu, baru tentukan arah langkahmu selanjutnya gitu. Orang waktu kehilangan arah, yang dia lakukan ketika dia stop adalah apa? Mungkin dia harus nanya ke orang di sebelahnya, nanya tukang warung misalnya, Pak, jalan ke Ancol lewat mana misalnya gitu. Atau mungkin dia harus buka GPS untuk tahu arahnya, yang benar itu lewat mana. Atau dia harus lihat pelang di jalan, harus ke arah mana, ya kan? Nah, sama juga dengan kamu, kalau kamu udah ngerasa nih kayaknya FOMO saya sudah tidak benar, mungkin kamu harus stop dulu, sharing sama orang-orang terdekatmu. Tadi ibarat bapak di warung ini adalah orang terdekatmu, coba kamu ngobrol sama dia. Coba kamu mulai tanya pendapatnya tentang hal itu. Kadang kita susah melihat hal yang tidak kita lihat, tapi orang lain bisa lebih melihat itu, gitu kan? Atau mungkin kamu cek GPS-mu gitu ya, kamu bisa refleksi gitu ke belakang. Kenapa ya sebenarnya saya uh, sampai sekepengen ini, misalnya ngikutin tren ini gitu. Kamu bisa lihat lagi GPS-mu, kenapa saya sampai ada di titik ini gitu ya. Atau kalau kamu ngelihat tadi kan dia juga harus ngelihat pelang di jalanan. Mungkin harus ingat lagi sama value-nya. Value yang kamu pegang itu apa sebenarnya. Jadi ya memang harus bisa lebih terkoneksi lagi sama diri kita supaya kita nggak gampang terbawa. Dan tadi sama seperti pengemudi mobil ini harus bertanya kepada bapak warung, ya kita harus asertif, harus berani juga menyampaikan apa yang kita mau, harus berani juga ya menyatakan oke, okay, yang ini yang jadi batasan saya, yang ini yang enggak. Jadi kalau mau nggak FOMO,
tanya ke bapak warung, lihat GPS sama lihat pelang di jalan. Gitu ya. Oke. Baik, Miss. Wah, sekarang kita udah di penutupan. Bisa saya simpulkan beberapa nggak terasa ya, Miss, waktu kita sudah jam segini ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Miss Naomi yang sudah membantu kita untuk makin mengerti pentingnya memiliki pertemanan yang sehat ya. Dan peer pressure juga ternyata bisa sangat mempengaruhi kecemasan individu. Makanya sebagai orang tua sangat penting untuk kita bisa mengetahui bagaimana mengatasi peer pressure itu jika sudah berdampak negatif gitu ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk mendalami tentang kesehatan mental atau mau bentar, bentar ya Miss ya. Ya. Atau mau menjadi konselor yang profesional ya Miss, yang membantu orang-orang yang mengalami eh, gangguan kecemasan. Di Bentara Kampus ini kita ada prodi konseling terapan, yang salah satunya mahasiswa yang sedang berkuliah. Oh, sorry Miss. Saya salah satunya mahasiswa yang sedang berkuliah di prodi ini, yang membuat saya uh, mau berkuliah di prodi ini itu karena saya pribadi itu tidak terlalu suka materi. Saya pribadi suka yang praktek-praktek gitu, Miss. Nah, di Politeknik Bentara Kampus pembelajarannya lebih banyak berbasis proyek dan aplikasi nyata yang sudah juga menjadi atau mengerti bagaimana membantu masuk ke individu yang memiliki kecemasan karena mengalami peer pressure atau hubungan pertemanan yang tidak sehat, Miss. Oke. Saya ingin ucapkan terima kasih banyak Miss Naomi atas waktu dan ilmunya hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua yang sedang menghadapi peer pressure. Buat yang ketinggalan, jangan lupa nanti live ini bisa ditonton ulang kok. Jangan lupa juga follow akun Bentara Kampus dan juga akun Ibu Naomi Anita. Untuk itu menarik untuk info yang menariknya. Sampai jumpa di live berikutnya ya. Terima kasih Miss Naomi. Sampai Terima kasih jumpa. juga yang sudah join.